Halo, jumpa lagi di YouTube channel aku, Kak Cekot tentunya. Nah, kali ini Kak Cekot mau berbagi cerita tentang pengalaman kerja aku selama di Taiwan. Selama ini aku kerja di Taiwan tuh udah hampir 8 tahunan dan aku ada beberapa kali pindah-pindah majikan dan dengan berbagai pengalaman. Dan itu bisa aku sharing ke kalian saat ini karena memang baru kali ini aku ada kesempatan, aku ada rencana sharing tentang pengalaman aku kerja di Taiwan. Kali ini aku mau ngebahas tentang kelakuan akong-akong di Taiwan. Tapi ini tidak semua akong ya, tapi kebanyakan. Yang pernah aku jaga, terus terang aku jaga akong yang suka main nih. Dia masih ada nafsu, ada keinginan, hasrat untuk kayak gitu. Nah, ini agak panas ya. Ceritanya beberapa tahun yang lalu, itu pada waktu aku kontrak kedua, majikan kedua, aku pindah majikan ceritanya, dan karena majikan kakek yang aku jaga yang pertama itu meninggal. Kakek yang pertama it's okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia kena stroke, tapi dia nggak pikirannya nggak kayak gitu loh. Dia masih pikirannya masih oke dalam hal itu. Yang kakek yang kedua aku jaga kakek lagi. Nah, itu ceritanya lebih gitu. Nah, itu ceritanya aku jaga kakek. Waktu pertama kali datang, kakeknya tuh langsung suka sama aku. Pertama kali dia lihat aku, dia langsung suka. Terus aku datang pertama kali itu di rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit dari Tainan ke Kaohsiung, di rumah sakit itu aku dikasih tahu sama agensi, katanya kakek itu punya penyakit yang sangat parah dan cuman bisa hidup selama 3 bulan. Kata dokter, ini kata dokter, cuman 3 bulan dia hidup. Nah, pas waktu aku datang, otomatis kan pikiran aku tinggal 3 bulan pasti udah parah banget kan, udah nggak bisa apa-apa, udah ya terkapar gitulah. Ternyata pas waktu aku datang, kakeknya masih bisa respon, masih bisa ngomong, masih bisa apa, diajak bicara masih bisa, tapi kakeknya tuh nggak bisa, geraknya kurang leluasa gitu ya, dia nggak bisa balik badan, cuman tangan ini masih bisa gitulah. Ya begitu ceritanya. Nah, waktu pertama kali datang, kakeknya suka banget sama aku, katanya aku cantik, aku hancuang, itu kayak proporsional, dan dia langsung mau sama aku. Dan kebetulan aku pun juga butuh kerjaan, aku juga suka kerja di rumah sakit, jaga di rumah sakit, dan waktu itu aku jaga cukup lama banget aku di rumah sakit itu. Hari-hari pertama langsung mulai kejadiannya. Itu waktu hari pertama kan masih ada nenek yang di sana bantuin aku, kayak ngasih tahu kerjaanku ini itu harus apa aja, harus ngapain aja, aku diterangin di situ. Singkat cerita, waktu neneknya nggak ada, itu si kakek mulai toel. Nah, otomatis yang di toel itu bagian depan. Terus aku refleks langsung pak gitu tangannya. Karena kita sebagai wanita pasti refleks lah, kayak kalau di toilet gitu, tanpa maksudnya dia bukan apa-apa, kita pasti kita refleks gitu kan, langsung tak gitu tangannya aku pelan pak gitu. Terus setelah itu baru pertama aku bilang pukai. Nah, itu kakek aku udah bilang nggak boleh selama hampir 1 minggu. Sampai pasien di sebelahku, kan di satu kamar itu ada beberapa pasien ya, kayaknya di waktu itu ada 4 pasien atau berapa gitu. Nah, kebetulan aku itu keras dan omonganku keras juga gitu loh. Aku kalau enggak ya enggak, kalau aku teriak ya teriak. Padahal itu aku di rumah sakit, aku marah beneran. Pas hari 1 minggu aku marah. Aku bilang, kalau kamu tetap kayak gini, aku nggak mau kerja di sini. Terus aku sampai dimarahin sama
sebelah sebelah pasien sebelah, kenapa sih kamu tuh teriak berisik tau nggak, kenapa sih cuman kayak gitu, kaunya kayak gitu. Terus aku bilang lah, ya siapa mau sih yang mau di kayak gituin gitu loh, sama orang Taiwan tuh aku bilang gitu. 哪里人可以做这样的？也我们在这里都是工作而已，不是给他摸，对不对？ Aku bilang, aku di sini cuma kerja, bukan untuk dia pegang-pegang, cuma untuk jaga dia gitu, nggak buat yang lain. Terus waktu itu, oke, aku kayak mulai mereda. Terus aku bilang sama nenek sama itu, ternyata ini kayak di luar dugaanku, Mbak, gitu kan. Aku pikir kan itu kayak kemungkinan si kakek ingatannya aku ini istrinya dia, padahal aku bukan. Terus ternyata waktu aku kayak nggak sengaja masuk, nenek di dalam, nenek di situ kan, maksudnya di ruangan itu. Ternyata si kakeknya tuh lagi gitu ceritanya. Terus aku lagi mikir, ternyata ini kakek emang keranjing. Terus si kakek emang bener-bener udah mau mati masih ingat kayak gitu. Ya Allah, sabar. Terus karena mungkin kakeknya juga suka sama aku, takut aku pindah, dia mulai kayak berubah, kayak dia nggak mau kayak gitu lagi. Itu dalam jangka waktu 1 minggu. Emang aku keras, tiap hari aku pukul dia, tiap hari aku harus teriak-teriak, aku nggak mau, aku nggak mau kayak giniin, atau aku pindah. Terus finally itu si kakeknya beneran dia nggak kayak gitu lagi, sampai aku mau pulang, mau pindah karena ada alasan tertentu aku harus pindah, karena nanti aku ceritain. Itu si kakeknya baik banget dan dia nurut banget sama aku, dia mau dengerin semua arahan aku, dia mau ajak aku aja kayak kerja kayak mendukung banget untuk diajak sembuh gitu loh ceritanya. Dari kakek aku yang nggak bisa gerak sama sekali di ranjang, dia nggak bisa balik badan, nggak bisa gerak Fansen itu kayak gerak ini loh, dia tuh nggak bisa duduk juga, nggak bisa, apalagi jalan. Dia kalau duduk pertama kali di kursi roda, dia bakal kayak blorot gitu loh, kayak turun gitu, dia bakal jatuh dari kursi roda karena tulang punggungnya sini dia udah nggak ada tenaga gitu, udah nggak myologi, dia ini udah luan tiaw. Karena dia tuh ada penyakit itu, kalau nggak salah di saluran pankreasnya dia udah nggak berfungsi. Jadi dari pankreas itu dia dikasih selang bagian mana ya, pokoknya bagian perutnya sini dikasih bagian sininya tuh dikasih selang dari pankreasnya itu agar mengeluarkan cairan kuning yang ada di tubuh kita yang jadi air itu kuning. Terus habis itu si kakeknya selama 1 tahun aku jaga, mulai dari kondisi yang kayak gitu yang parah banget, tinggal 3 bulan, aku bisa jaga dia sampai 1 tahun, genap 1 tahun. Tuh kakek aku bisa jalan, bisa muter-muter ke Kongyen, dia bisa jalan-jalan karena dia juga kayak dia sangat antusias juga buat sembuh. Otomatis kan yang jaga siapa? Dia suka sama aku, dia harus nurut sama aku. Kalau dia nggak mau nurut, nggak mau sembuh, dia nggak bisa apa-apa, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, aku bilang ke dia. Terus karena ada masalah sama majikan, karena majikannya juga ada keterbatasan, nggak bisa ngambil aku lebih lama lagi. Akhirnya aku dibalikan ke agensi dan cari majikan lain gitu ceritanya. Dan akhirnya si kakeknya nggak ada yang jaga, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kakeknya nggak ada setelah aku tinggal. Ya aku sih bersyukur kakeknya masih bertahan cukup lama dan dia sangat menikmati hari-harinya, dan juga kakek itu bisa menikmati ulang tahun bareng-bareng sama aku, sama nenek, sama keluarganya dia. Aku bener-bener sangat berterima kasih untuk keluarganya nenek sama kakek
Terima kasih sekali. Oke, cukup sekian cerita dari aku. Ini pengalaman aku yang bener-bener aku rasain tuh ada plus minusnya ya. Plus minusnya itu minusnya itu ya kakeknya awal-awalnya kayak gitu. Plusnya nenek baik banget, kakek baik banget. Akhirnya mereka tuh sangat sayang ke aku, layaknya cucu sendiri. Sampai aku pulang tuh kayak mereka masih mengharapkan aku di sana gitu, mas tinggal sementara gitu di sana, tapi nggak boleh sama pihak agensi. Dan aku akhirnya ke agensi, tapi yang aku sesalin tuh kayak gimana ya, aku udah jaga dari sakit sampai dari nggak bisa ngapa-ngapain sampai sembuh, sampai bisa jalan-jalan. Itu aku yang rawat, aku yang tiap hari ngajakin dia jalan, ngajarin dia bangun, ngajarin dia jalan. Tapi kok apa ya, tiba-tiba akunya disuruh pergi gitu aja gitu loh, disuruh pergi terus, dan kakeknya nggak ada. Karena aku tahu sih umur itu urusan Allah, tapi kan kayak hatiku tuh gimana, aku udah berjuang gitu. Udah cukup sekian cerita dari Kak Cekot kali ini. Ini pengalaman aku di Taiwan, beneran ini bener-bener amazing banget. Di Taiwan kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak cerita untuk menjadikan diri kita lebih dewasa lagi, lebih kuat lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Buat semua TKI Taiwan, semangat terus, jangan pantang menyerah, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jangan lupa kayak apa ya, kalau ketemu Kak Cekot jangan sungkan buat negur. Kalau mau ngobrol, mau ngapa silahkan, kalau mau yang collab silahkan, atau mau ngapain juga boleh, asalkan waktunya itu tepat, nggak pas kerja atau apa. Kalau aku pas kerja otomatis aku fokusnya buat kerja, dan untuk libur ya libur. Kalau kita ngevlog itu di tengah malam kayak gini, aku lakuinnya di tengah malam. Oke, thank you supportnya, thank you segalanya, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, di share ke teman-teman kalian. Oke, see you next time. Bye.